Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat tersebut menjadi amal ibadah bagi kita dunia dan akhirat. Dan pada hari ini saya mendoain seluruh saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga aktivitasnya hari ke hari berjalan lancar, aman dan damai. Rezeki yang didapat yaitu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan menuju sesuatu tempat yang mana tempat itu sangat bersejarah dan kita akan coba mendatangi ke sana dan akan mengungkap sejarah yang ada di sana. Jadi pada hari ini kita bersama anggota seluruh Petualang Gaib Sumber akan menuju ke lokasi tersebut. Silakan disaksikan nanti. Ya, jadi di sini kita udah nyampe di kaki gunung tersebut yang dinamakan Batu Bersurat. Ya, kita udah nyampe di kaki gunung. Ayo kita naik ke atas untuk menyelusuri. Ini tanjakannya cukup tinggi. Cukup tinggi tanjakannya. Aduh, cukup capek juga.
Ya, kalau untuk pemandangan di sini nggak ada duanya. Ya, seperti yang kita saksikan itu di sana laut gitu. Jadi kita cukup berada di ketinggian. Oke, kita lanjut. Ya, di sini cuacanya agak mendung gitu. Kayaknya hujan akan turun kayaknya. Tapi walaupun di mana, kita tetap melanjutkan perjalanan kita. Assalamualaikum ahli goib yang ada di sini. Kedatangan kita ke sini untuk bersilaturahmi, mau melihat Assalamualaikum ahli goib. Di sini hutannya cukup lebat juga ya. Mana kita harus lewat menyisir tebing ini. Ini air yang luar biasa, cukup diminum, melepaskan dahaga kita. Ini air belum disentuh oleh manusia ya.
Ya, kalau kita bicara masalah hutan, di sinilah hutan yang paling lebat. Oh, itu ada kera-kera ya. Lagi bermain, cukup banyak itu. Di situ, ya nggak apa-apa, kita nggak ganggu dia. Kita hanya tujuan bersilaturahmi gitu. Ya, kita kayaknya udah mendekati air yang terjun gitu. Assalamualaikum ahli goib. Dari mana di sini tempatnya? Cukup dingin. Aura yang ada di sini ya mungkin karena mendung gitu. Jadi cuaca cukup dingin di sini. Alhamdulillah kita ada nyampe yang disebut air terjun gitu. Di sini air terjun. Ya, seperti yang kita saksikan, airnya cukup tinggi, terjun ke bawah. Ya. Assalamualaikum ahli goib. Ya, kita kesini bersilaturahmi. Ya, terima kasih karena dengannya rahmat Allah, kekuasaan Allah, tadi kita dari kaki gunung sekarang udah nyampe ke tujuan yang kita tuju. Alhamdulillah di sini sahabat cuaca cukup bersahabat, yang disebut air terjun Batu Basure. Nah, inilah dia. Seperti yang kita lihat ini, memang sangat indah, sangat luar biasa gitu.
Jadi di sini yang ada penunggu di sini ya memang dari sejarahnya di sini ada 4 kerajaan gitu. Jadi semua kerajaannya itu baik-baik gitu. Ya kita datang ke sini adalah bertujuan baik juga, tidak ada tujuan apapun. Karena kita pengen tahu yang namanya air terjun Batu Basure yang ada di Ladang Rimbo, inilah dia. Jadi ada salah seorang yang berniat, yaitu datang ke sini, tetapi tujuannya entah apa kita nggak tahu, sampai nggak nyampe di tujuan yang dia inginkan. Kenapa? Ada terjadi sesuatu di dalam dirinya sehingga membuat dia di dalam ketakutan. Jadi di sini yang ada di sini penunggunya cukup baik gitu. Jadi kalau kita datang ke sini jangan ada tujuan apapun. Ya, seandainya kita punya ilmu ini segala macam, jangan. Nanti akan disesatkan. Jadi kalau datang ke sini adalah tak lain tak bukan tujuannya bersilaturahmi, mudah-mudahan kita sampai ke sini. Kalau tidak, pernah terjadi nggak bakalan sampai di sini. Di sinilah kekeramatan daerah yang ada di sini. Jadi kita mari sama-sama menjaga, menghormati, saling menghormati satu sama lain. Siapapun itu, udah jelas dia itu makhluk Allah. Hendaklah datang ke sini dengan niat hati yang suci, hati yang bersih, tujuan yang baik. Dengan tujuan suci yang bersih yang baik, Allah akan meridai. Kenapa itu? Allah itu maha suci. Di Allah itu maha suci, dia menerima hanya yang suci. Dia hanya menerima yang bersih. Allah tidak akan menerima selain dari yang suci. Makanya kita berjuang untuk mencari adalah itu kesucian. Karena Allah itu maha suci. Kalau kita punya ilmu, punya kemampuan, apa itu ilmu, apa itu, sudah jelas Allah menerima itu adalah ilmu yang suci. Apa itu ilmu yang suci? Ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah maha suci. Ilmu yang diterima oleh Allah adalah ilmu kesucian. Karena Allah maha suci. Kalau kita datang waktunya, ajal menyebut, kata Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari aku, kembali kepada aku. Jadi yang kembali kepada Allah itu adalah orang yang suci. Karena Allah itu maha suci. Allah akan menerima yang suci. Allah menerima yang suci. Allah itu suci. Jadi kita hendaknya lah sentiasalah mensucikan diri. Nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah terima itu dengan Allah yang bernama suci. Jadi jangan sekali-sekali kita mengotori diri. Karena diri kita itulah maha suci. Diri kita itu adalah suci. Jangan dikotori. Jangan dikotori. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk Allah yang suci. Jadi sentiasalah mensucikan diri. Datang panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Sang Maha Suci. Jadi saya
sebagai manusia biasa, apa yang saya dapat itulah yang saya sampaikan. Jadi gimana caranya untuk mensucikan diri? Ya udah jelas kita punya hati, sucikan itu hati. Udah jelas kita punya rasa, sucikan itu rasa. Udah jelas kita punya pendengaran, sucikan itu pendengaran. Udah jelas kita punya pandangan mata, sucikan itu pandangan mata. Kalau itu udah suci, insyaallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Di sini tempat yang indah. Ya, habis ini ada yang namanya Putri mandi di sini. Ada Putri Kuranji yang mandi di sini. Ya, dia sangat ramah sekali gitu. Jadi di sini ada yang namanya Putri Mandi, yaitu Putri Kuranji, berdasarkan dari keturunan orang dulunya di sini. Jadi di sini tempatnya dia mandi-mandi gitu. Jadi kalau datang ke sini, luruskanlah niat
siapapun akan bersahabat dengan kita. Jadi jangan sekali-sekali tujuan ke sini yang tidak-tidak, nanti akan disesatkan di sini. Seperti itu keterangannya di sini. Jadi mudah-mudahan kunjungilah ke sini. Di sini tempatnya bagus dan indah. Seperti itu. Jadi airnya cukup bisa kita jadikan sesuatu obat. Yang mana air ini belum disentuh oleh manusia. Jadi bagi ada yang merasakan badan kurang-kurang enak, cobalah datang ke sini. Mudah-mudahan penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu di sini. Jadi keterangan yang ada di sini seperti itu. Di air ini bukan sekedar untuk mengalir, hanya sekaligus tersendiri dan bisa dijadikan sesuatu obat buat diri kita gitu. Oke, cukup di sini. Kita akan menuju ke bawah lagi karena cuaca udah mau hujan. Mudah-mudahan kita di jalan nanti nggak diturunin hujan gitu. Karena kita nggak bisa berlama-lama di sini. Awannya cukup pekat, kayaknya hujan udah mau turun. Oke, sekarang kita ke bawah. Kita akan turun ke bawah menuju ke tempat yang kita Jadi kalau mau datang ke sini, usahakan cuacanya bagus gitu. Karena di jalan agak ada becek-beceknya gitu. Jadi usahakan cuaca yang bagus, panas di sini supaya kita tidak kesulitan gitu. Ya, itulah tadi setelah kita datang, itu yang namanya air terjun yang dinamakan Batu Basure, cukup bersejarah di Sumatera Barat. Nah, itu tadi sudah kita datangi, yang mana di situ ada Putri Kuranji yang lagi mandi gitu. Di bawah tersebut ada Putri Kuranji ya, yang apa, di sekitar lokasi itu ada itu 4 kerajaan. 4 kerajaan itu kalau dulunya di situ memang kerajaan ini sering tempur, tapi kalau untuk sekarang yaitu sudah damai gitu. Sudah damai. Jadi itulah tadi yang ada di situ. Itu di atas itu ada yang namanya Limo Gadang, artinya jeruk yang ajaib gitu, itu ada di atasnya. Jeruk ajaib itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Sama juga dengan batu yang namanya batu besurat. Yang disebut nama batu surat itu adalah batu yang dibikin oleh seorang yang sakti dari dulunya. Gunanya batu itu adalah
untuk membentengi, memperkokoh gunung yang ada sekarang ini. Tujuannya adalah karena anak cucunya akan berkembang di sini. Jadi untuk melindungi anak cucunya yang akan berkembang nanti. Jadi yang membuat batu tersebut itu adalah namanya Abdul Zais, datang dari bukit, hanya di sini hijrah ke sini, bertempat di atas itu. Di atas itu ada yang namanya rumah kayu. Sekarang rumah kayu itu sudah tidak ada lagi. Ya namanya tahunnya cukup udah lama. Kejadiannya itu adalah tahun 1145. Seperti itu. Jadi pada yang pertama di sini, namanya itu Abdul Zais. Jadi, itulah kita tadi. Jadi bagi yang berkunjung ke sini itu silahkan, tapi syarat satu, jangan ada niat apapun, kecuali niatnya untuk berkunjung dan ikhlas. Karena air itu bisa juga kita pergunakan, itu adalah untuk obat. Untuk obat, karena air itu belum disentuh manusia, air alami gitu. Jadi pada masyarakat di sini banyak mengatakan kalau dia ada rasa badannya kurang enak, itu cukup dengan air itu bisa membantu dia gitu. Jadi seperti itu sejarah Batu Basurat. Kalau untuk mengukur kekuatan gaib di sini kita belum ada kepikiran ke situ. Cuman yang jelas kita berkunjung ke sini silaturahmi dengan tujuan baik. Ya seperti tadi. Pernah dulu datang ke sini tujuannya adalah mengukur kekuatan gaib yang ada di sini atau menampilkan pengetahuan yang ada sama dia. Siapa-siapa yang nggak bisa nyampe ke sini. Di jalan aja sudah ngerasain badannya kurang enak gitu. Seperti itu di sini tempatnya. Jadi kakek yang berada di sini yang bernama Abdul Zais itu cukup dekat atau mempunyai sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kakek tersebut pusaranya tidak ada. Hanya yang ada adalah kenangan. Jadi tak tahu entah kemana pusaranya sampai nggak ada. Itu kita tidak tahu itu. Tapi cerita yang mengatakan di sini pusaranya dia nggak ada karena dia langsung tubuhnya hilang gitu. Seperti itu. Ya keterangan saya tadi itu tergantung kepada keyakinan Anda, tergantung keyakinan masing-masing. Tapi kalau Allah telah berbuat apa yang tidak mungkin, semuanya jadi mungkin gitu. Jadi sebagai dari saya, kemanapun kita pergi, karena Allah Maha Suci, sentiasalah mensucikan diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Sang Maha Suci. Karena Allah suci, Allah menerima yang suci. Allah tidak akan menerima yang kotor. Jadi doa saya kepada kita semua, sentiasalah mensucikan diri. Semoga kita nanti kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Sang Maha Suci. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai dengan wassalam, kini saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.